asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita hari ini dan juga kelapangan waktu sehingga kita semua di sini dapat berkumpul di kajian Selasa Dompet Duafa Hongkong bersama Ustazah Nur Hamidah. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, atas kesabarannya dan doa-doanya, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam sampai hari ini. Dan insya Allah sampai nanti ajal menjemput kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Nur Hamidah. Tema hari ini tentang cinta sejati Ibunda Sofia. Begitu ya Ustazah ya temanya ya. Baik, kurang lebihnya tafadhol Ustazah. Jazakillah, Mbak Lipa. Iya, tadi aku baru nyiapin file, tapi tinggal dikirim ke Mbak Lipa deh. Baik Ustazah. Tapi sekarang bisa coba cek share screen ya? Ya, silakan Ustazah. Pak kan? Sudah muncul Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf ya kalau pekan lalu ya tidak bisa menunaikan janji ya karena manusia bisa berencana, Allah yang memberikan. Jazakumullah khair atas kelapangan waktunya, kelapangan dadanya ya, mau bergeser di Selasa ini yang harusnya libur kan? Jazakumullah khair ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya kebaikan atas kelapangan dada teman-teman, dan sekaligus yakin kelancaran kemarin juga atas berkat doa-doa ya dari orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh saya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini anggap aja ya kita salah satu dari persiapan Ramadan ya, dengan membahas dari aspek sirah nabawiyah, yaitu cinta sejati antara Rasulullah SAW dengan Sofia binti Huyai. Walaupun memang file ini saya siapkan dengan dua tokoh secara singkat ya, Ummu Habibah dan Sofia, karena dua-dua inilah yang nanti akan mengajarkan kepada kita bagaimana seorang istri mempersembahkan cinta kepada suami. Jangan melihat fisik suami, tapi yang dia lihat adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, mari kita akan kenal terlebih dahulu tentang profil Ummahatul Mukminin Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai, dia adalah salah satu dari putri musuhnya Rasulullah SAW. Ya, yaitu orang Yahudi, yaitu Huyai, yang orang Yahudinya ini, bapaknya ini, aduh ampun, memusuhi Rasulnya ini benar-benar sampai ujung-ujung. Gak hanya ayahnya, tapi juga suaminya Sofia ya, juga memusuhi Rasulullah itu sampai ke ujung-ujungnya. Ya, karena kita tahu peristiwa yang terjadi ketika puncaknya di perang Khaybar. Ya, ada apa? Perang Khaybar. Sebelumnya itu perang Ahzab ya. Ada apa dengan perang Ahzab? Kita melihat dalam aspek sejarah Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW dengan jumlah 3.000 orang se-Madinah itu dikepung dengan 10.000 pasukan, 10.000 pasukan gabungan sekutu dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi yang dari awal telah diusir, Bani Nadir, Bani Qainuqa, pokoknya satu persatu kan orang Yahudi itu dibunuh, diusir ya atas mereka pelanggaran janji ya terhadap piagam Madinah yang sudah ditandatangani ya sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, 10.000 orang itu sengaja datang ke Madinah untuk membantai Nabi Muhammad beserta dengan orang-orang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang akhirnya perang Ahzab ini benar-benar membuat sibuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa? Ya karena akhirnya Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat dari Persia, dari Iran, ini menawarkan strategi. Biasanya kami itu kalau dikepung kayak begini nih, pertahanan kami itu bikin bikin parit. Udahlah akhirnya semua sahabat konsentrasi kejar-kejaran waktu kan itu membuat parit. Ya di kondisi yang akhirnya mereka tidak bisa berdagang, mereka tidak bisa melakukan aktivitas lain, pokoknya benar-benar fokus semuanya di depan garda depan ya Madinah dan membuat parit ya. Lalu begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW ya karena memang Allah tuh gampang kok memberikan pertolongan karena Allah sudah menyiapkan janji kalau ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu pasti dekat. Hanya Allah ingin lihat sejauh mana kamu ikhtiar menjemput dan membuka pertolongan-pertolongan itu. Dan Rasulullah SAW menunjukkan ikhtiarnya, ayo pertolongan itu jangan ditunggu, tapi pertolongan itu, kemenangan itu harus diraih, harus dijemput ya dengan berbagai macam pengorbanan. Ya, di kondisi yang paceklik ya karena bisnis jadi mati sebab nggak ada lagi aktivitas ya kecuali setiap detik yang gali lagi ya dan dibalik semua kesulitan pasti ada kemudahan. Salah satu kemudahannya apa? Allah turunkan dalam surat An-Nisa kemudahan untuk perang Khaybar dititipkan oleh Allah dalam surat An-Nisa berkaitan dengan sholat sholat jamak tidak hanya di kala musafir tapi juga bagaimana sholat jamak, qashar serta sholat di waktu kondisi perang ya dengan sholat khusus ya dengan saf-saf yang khusus dengan gelombang jamaah yang khusus itu diturunkan oleh Allah justru dalam surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 101 sampai 102. Singkat cerita, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat keseriusan para sahabat karena di dalam kesulitan mereka tetap dalam kelaparan, tapi tidak ngeyel, tidak melemah dan tetap samikna wa atokna, tetap berbagi. Yang akhirnya Allah berikan pertolongan orang-orang kafir Quraisy bersama dengan sekutu yang berjumlah 10.000 orang itu gagal total, kalah sebelum berperang. Karena Allah turunkan angin topan yang menyebabkan porak-poranda makanan mereka, senjata mereka, dan juga peralatan-peralatan perang mereka. Akhirnya apa? Ibaratnya mereka maaf gitu kan, bahasanya itu tinggal cuman bawa kolor doang gitu karena semuanya udah nggak ada, dihabisi oleh Allah dengan angin topan. Nah, kemenangan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala di perang Khaybar. Orang Yahudi ternyata apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Nah, orang Yahudi yang ada di kota Madinah ya, yang disebut dengan Bani Quraisyah, ampun bukannya mereka menolong Rasulullah, paling tidak ikut empati lah. Mereka bukannya berempati, ya mereka malah menikam dari dalam, ya yaitu ya dia
bersengaja ingin membantai perempuan-perempuan dan anak-anak Rasulullah yang ada di kem-kem, ya, sebab para sahabat ya laki-laki itu ada di garda depan ya untuk membuat parit, sedangkan anak-anak dan perempuan itu di dalam kem-kem ya di dalam rumah. Itu orang Yahudi Banu Quraizo sengaja mumpung para laki-lakinya sibuk ya di pintu gerbang Madinah, berarti wanita-wanitanya dan anak-anaknya tidak dijaga kan, udah kita bantai aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Ya, jangan kira wanita itu lemah. Wah, perempuan itu kalau udah keluar taringnya, kalau udah keluar kukunya, lebih sadis ya dari para laki-laki. Nah, itu akhirnya salah satu dari bibinya Rasulullah SAW kan, itu langsung ya satu orang Yahudi ya ditangani dengan dia, diikat ya, kemudian digelindingin ya ke kem Yahudi ya untuk menunjukkan walaupun kami adalah perempuan, tapi apa satu perempuan orang beriman itu bisa mengalahkan 10 orang Yahudi. Wah, ada mati gaya kan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah itu. Ya sampai akhirnya begitu Rasulullah SAW sudah memenangkan pasukan Khaybar, pasukan kaum muslimin ya di perang Ahzab, Rasulullah baru ingin menyelesaikan orang-orang Yahudi yang di Bani Quraisyah. Apa yang terjadi? Rasulullah memberikan tawaran kepada para orang-orang Madinah, para sahabat-sahabat di Madinah. Kira-kira nih Bani Quraisyah yang ada di dalam, mereka yang kita anggap sebagai sahabat, ternyata mereka menikam dari belakang. Kira-kira enaknya tuh diapain? Rasulullah tidak memberikan hukum, Rasulullah memberikan persilahkan kepada para sahabat-sahabat Madinah yang punya hubungan erat ya dengan orang-orang Yahudi. Ternyata ada seorang sahabat dari Madinah yang paling dekat dengan orang Yahudi. Merasa ini kok tega banget gitu. Ibaratnya kalau musuh di depan kita memang siap lah untuk berperang. Lah ini benar-benar kejam banget musuh dalam selimut. Justru menikam jantung kita dari belakang dan juga ingin membunuh orang-orang yang kita cintai. Akhirnya kesepakatan mereka yaitu apa? Para pemberontak ini, ya para orang-orang Yahudi yang berniat ya sangat kejam ya untuk membunuh dan berkhianat, yaitu semua laki-laki ya dibunuh dan perempuannya itu diusir ya bersama dengan anak-anak ya untuk pergi dari Madinah, dan berkumpullah mereka di satu kabilah yang bernama kabilah Khaybar. Ya, jadi kabilah Khaybar. Mereka ngumpul ya di kabilah Khaybar. Pertahanan terakhir ya orang-orang Yahudi ada di Khaybar. Nah, ternyata apa? Bukan kapok itu orang Yahudi, tetap ngerongrong ya, karena mereka merasa sebagai bangsa yang paling mulia nggak nerima lah kalau sang anak yatim dari Bani Ismail yang nggak pernah dapat wahyu sebelumnya, lo kok jadi pemimpin mereka? Ya akhirnya sampai terjadilah ya perang yang besar, perang terakhir antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang disebut dengan perang Khaybar. Jadi kalau dengar yel-yel anak-anak Palestina ketika mereka mengusir orang-orang Yahudi, membuat nyali orang Yahudi itu jadi down, itu biasanya yel-yelnya mereka mengingatkan tentang perang Khaybar. Khaybar ya Yahud. Nah, ingat perang Khaybar wahai Yahudi. Jaisyun Muhammad sofa ya'ud. Kalau tentara Muhammad itu pasti kembali. Nah, itu membuat berinding bulu kuduk mereka. Kenapa? Karena benar-benar perang Khaybar adalah perang yang terakhir yang terjadi dan mereka banyak kehilangan dan juga banyak kerugian. Ya, tidak hanya mereka kerugian dengan orang-orang Yahudi yang mati di medan perang, tapi orang-orang Yahudi yang akhirnya diusir dari Madinah, Allah hinakan. Mereka kena penyakit lepra
sampai sesama Yahudi aja nggak mau ngurus, nggak mau ngerawat. Nah, ketika mereka meninggal, itu ditinggal ya oleh keluarganya di padang pasir. Ya, ini membuat mereka semakin dendam dengan kaum muslimin. Dan salah satu yang terbunuh dari kalangan pemimpin orang Yahudi adalah orang yang terdekat dengan Sofia. Siapa itu? Ya, dia adalah ayahnya. Ayahnya terbunuh di perang Khaybar. Juga suaminya, ya suaminya sebagai tokoh dari Bani Kinanah juga terbunuh di perang Khaybar. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Ya karena kita harus merasakan dulu gimana emosi perasaannya Sofia. Kalau ayahnya dibunuh oleh orang yang sama membunuh suaminya, itulah Muhammad Rasulullah SAW. Dan begitu Ibunda Sofia, nah itu ya begitu Ibunda Sofia menjadi tawanan perang pada saat itu, Rasulullah SAW tidak pernah terpikir untuk menikahi Ibunda Sofia. Tapi apa yang terjadi ya ketika biasa ya kaum muslimin menjadikan menjadikan wanita-wanita itu tawanan untuk dimerdekakan adalah dengan diambil ya, sebagai budak ya atau kemudian dinikahi. Nah, Rasulullah mempersilahkan, silakanlah ambil. Ya karena kita tahu juga gimana emosionalnya Rasulullah SAW, perasaannya Rasulullah ya dengan orang-orang Yahudi dari awal kok ngerongrong banget, disakiti banget. Rasulullah udah nggak kepikiran lagi deh ya dengan anaknya musuh, dengan putrinya musuh kan begitu. Namun tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, kamu telah memberikan Sofiyah ya binti Huyai kepada dia. Ya, jadi ada seorang sahabat yang mendapat dia. Ya, kamu berikan Sofiyah kepada dia. Nah, demi Allah, kata pemuda ini. Kenapa? Sofiyah ini adalah wanita yang terhormat ya dari suku Bani Quraizo dan juga dari suku Nadir. Ya, kalau dia wanita terhormat, demi Allah dia nggak layak ya untuk siapapun. Dia hanya layak sebagai budak ya untuk tuan. Jadi ditawarkannya bukan sebagai istri ya untuk budak, karena memang tradisinya kan seperti itu ya, tradisi jahiliyah yang namanya kalah perang resi dan Islam adalah syariat untuk menghapus budak. Jadi kalau Rasulullah sudah diberikan budak oleh siapapun, berarti Rasulullah akan memuliakan dengan cara apa? Dinikahi. Ya karena Islam ingin menghapus perbudakan. Budak itu bukan dari Islam. Budak itu tradisi jahiliyah. Lihat Fir'aun yang di zaman Nabi Muhammad ya kan semua raja gelarnya Fir'aun di Mesir. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun zaman Nabi Musa, dengan Fir'aun zaman Nabi Muhammad kan beda. Nah, Raja Mesir, ya, Fir'aun ya pada saat di zaman Nabi Muhammad itu kan ketika dapat surat dari Nabi Muhammad untuk menawarkan masuk ke dalam Islam, ya Fir'aun di zaman itu, Raja Mesir di saat itu masih agak baik lah. Ya, dia tetap menjaga hubungan baik dengan Rasulullah. Ya bukan seperti orang Persia ya orang Romawi yang langsung disobek ya, dia masih ada hormatnya. Ya suratnya diterima, lalu Nabi Muhammad kan dihadiahkan dua wanita ya sebagai budak. Nah Rasulullah ya diberikan Maria Al-Qibtiyah ya karena itu sebagai budak ya, dan Allah ingin menghapus perbudakan, maka siapa yang dijadikan budak, nah, maka orang Rasulullah pasti akan dibebaskan. Caranya gimana membebaskan budak? Ya dengan dinikahinya. Begitu pun dengan Sofia. Ya akhirnya Sofia diserahkan kepada Rasulullah untuk diambil menjadi tawanan, menjadi budak, dan Rasulullah akan memerdekakannya melalui dinikahinya. Nah inilah yang menjadi asal usul bagaimanakah emosionalnya Rasulullah SAW. Coba bayangkan ya harus menerima hadiah budak ya seorang wanita dari putri musuh. Ya kalau kita lihat film-film apalagi Cina kan banyak banget tuh ya film-film
putri-putri kaisar yang dibunuh, yaitu akan diserahkan ya kepada kaisar penggantinya. Itu kan bisa jadi kekhawatiran akan ada dendam, kekhawatiran nanti ya akan membalas. Ini kan benar-benar ada kekhawatiran. Nah, sehingga kita akan melihat bagaimanakah nanti Sofia memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memperlakukan Sofia ini benar-benar tidak mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah dengan membawa dendam kusumat dari apa yang dilakukan atau yang terjadi dalam latar belakang kehidupan orang tua mereka. Nah, namun terlepas dari itu semua, ternyata memang sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi siapapun bukan karena nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi siapapun adalah wahyu. Dan siratan-siratan wahyu itu ada kalanya sudah diperlihatkan, dimulai dari misalnya kayak Sofia, siratan-siratan wahyu kalau dia nanti akan dinikahi oleh Rasulullah SAW melalui mimpinya terlebih dahulu. Ya juga siratan wahyu kalau nanti akan diberikan Sofia ya dari sahabat yang komplain, jangan sampai tawanan ini diberikan kepada orang lain, tapi diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, dilalah sebelum kejadian itu, Sofia sudah pernah bermimpi. Dan ini membuat Sofia itu ditampar oleh ayahnya. Ya, karena ayahnya benci banget ya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Sofia pernah bermimpi kalau dia kedatangan ketika di rumah itu dia seperti kedatangan bulan yang terang benderang, yang penuh dengan sinar bercahaya yang jatuh ke dalam pangkuannya. Nah, bapaknya tuh udah paham ya, ini sinyal kalau yang namanya Kalbadri, bulan purnama itu adalah Rasulullah SAW, itu akan jatuh ke dalam pangkuannya Sofia, bukannya si ayah itu senang. Ya, ayah itu marah itu sampai ditampar itu Sofia. Ya, dan ternyata mimpi itu dari kisah Sofia binti Huyai itu menjadi sebuah keajaiban. Ya, bahwa semua mimpi itu bisa menjadi keajaiban tergantung siapa yang bermimpi. Nah, ini dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi dari kisah Sofia dijadikan istri Rasulullah lewat mimpi, ini jadi pelajaran buat kita. Ya, karena ternyata mimpi ini bisa menjadi komunikasi, isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkomunikasikan kepada kita. Karena kita bukan nabi. Ya, Sofia bukan nabi, nggak mungkin malaikat Jibril yang turun ke Sofia ngasih tahu bla bla bla, nggak mungkin. Tapi ternyata ya Allah memberikan sebuah wahyu, sebuah informasi ya kepada Rasulullah SAW kalau ketika Allah menginginkan ada informasi yang Allah ingin sampaikan langsung direct dengan seseorang yang bukan nabi, bisa jadi melalui mimpi. Termasuk kita. Iqtarabat zaman. Ya, kita kan umat akhir zaman karena Rasulullah adalah nabi akhir zaman. Jadi mulai dari Rasulullah itu udah disebut dengan periode akhir zaman, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ketika nanti akhir zaman lam takad ru'yal mu'min. Hampir-hampir yang namanya mimpi al-mu'min, orang beriman itu ya tidak mungkin takdzib, nggak mungkin bohong. Jadi nyaris semua mimpi orang beriman itu nggak mungkin bohong. Ya, kenapa? Waru'yal mu'min, karena mimpinya orang mukmin juz'un, bagian dari sitati wa arba'ina juz'an, 46 tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau di zaman Rasul kan banyak wahyu yang Allah berikan kepada Rasul ya berupa Al-Quran, berupa hadis. Tapi informasi langsung yang Allah berikan kepada yang bukan Rasul, kepada sahabat, kita lewat mimpi. Ya kan banyak kayak azan. Lafaz azan itu dari mana? Bukan dari wahyu malaikat Jibril. Lafaz azan itu ketika ada seorang sahabat bermimpi. Dalam mimpi itu
di terdengar jelas kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat adzan sampai la ilaha illallah begitu disampaikan ya sampai ke telinga Rasulullah SAW, itu yang dijadikan sebagai patokan hukumnya untuk mendapatkan cara bagaimana mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat. Nah, termasuk Sofia ketika dia bermimpi, ternyata mimpi ini menjadi isyarat, ya tanda kebaikan buat dia. Allah memberikan isyarat buat dia. Termasuk nanti juga buat kita, ya, bahwa ketika Rasulullah telah tiada, bukan berarti Allah meninggalkan kita, ya, tapi Allah akan terus mendampingi kita, Allah akan terus direct berhubungan dengan kita, tapi nggak mungkin lewat malaikat Jibril. Lewat mana? Lewat mimpi. Karena mimpi adalah salah satu dari peninggalan 46 tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Itu muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Namun, jangan sampai nih, teman-teman akhirnya jadi bingung. Terus mimpi yang mana ya yang dari Allah, mimpi yang mana yang itu bunga tidur, atau jangan-jangan mimpinya dari setan lagi. Nah, saya mau cerita. Dulu ketika saya masih kuliah ya di Mesir itu, saya menemukan buku di pameran buku ya, Islamic Fair itu. Kok ada tafsir mimpi? Sekarang udah banyak diterjemahkan di Indonesia. Ada tafsir mimpi. Tapi yang nulis seorang ulama tafsir, yaitu siapa tafsir mimpinya? Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu kan salah satu dari mufassir. Wah, kalau yang nulis bukan Ibnu Sirin, mas saya nggak mau beli. Takutnya nanti primbon kan, primbonnya orang Mesir lagi, primbonnya Fir'aun lagi. Ini penulisnya adalah seorang mufassir, Ibnu Sirin. Udah saya beli. Udah gitu, bukunya menarik banget. Saya lihat daftar isi, mimpi ngelihat bunga, mimpi ngelihat kebun, mimpi ketika di lautan, mimpi ngelihat ikan, kan seneng banget deh gitu. Pokoknya wow, pokoknya gue banget deh, karena kan perempuan itu sering banget mimpinya. Lama-lama saya mikir, kenapa? Karena sering kali nih teman-teman yang malam-malam tuh pada mimpi, itu pada datang ke rumah saya. Ya, buat apa? Bacain dong, semalam aku mimpi begini. Bacain dong, semalam aku mimpi begitu. Gitu. Kan saya tinggal baca di daftar isi aja, mimpi apaan? Mimpi ini. Mimpi apa? Mimpi ini. Tapi lama-lama saya mikir, kok gue jadi kayak dukun gitu kan. Ini sebenarnya tujuannya si mufassir Ibnu Sirin membuat buku mimpi, apakah untuk menjadikan kita akhirnya menjadi pentakwil mimpi, kan begitu. Saya mikir, ada yang nggak beres nih dari saya, apakah saya nggak beres atau buku saya? Oh, ternyata saya baru dapat pelajaran. Ya Allah, kebiasaan orang Indonesia. Kalau beli buku, pertama yang dilihat bestseller, gitu kan? Terus yang kedua, yang dilihat cuma daftar isi. Jarang baca kata pengantar dari penulis. Kan kadang kata pengantar kita lewatin. Padahal kata pengantar itu penting. Begitu saya buka kata pengantarnya, ternyata apa? Buku ini tidak sembarangan dibaca. Ada orang-orang khusus yang boleh membaca. Siapa itu? Ini hadisnya. Asdiqukum ru'yan. Asdiqukum ru'yan. Yang paling jujur mimpinya di antara kalian adalah yang paling jujur lisannya di antara kalian. Jadi buku ini tidak ditujukan bagi orang yang suka-suka bohong, walaupun bohong-bohong dikit. Jadi kalau udah ada yang nanya, bacain dong semalam aku mimpi ini, tunggu, tuh ngaca dulu di cermin, kenapa? Tukang bohong apa enggak? Kenapa? Kalau masih suka bohong-bohong, buku ini tidak ditujukan untuk Anda. Buku ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang asdiqukum hadisan, yang selalu jujur tutur katanya. Karena hadis ini berlaku mimpinya orang beriman, salah satu dari 46 tanda kenabian dengan syarat tidak ada dusta dengan lisannya. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau masih, ya gimana ya? Kadang sih kalau inget, ya jujur. Tapi kalau lagi lupa, ya namanya juga manusia, suka lupa, bohong-bohong dikit lah. Nah, buku ini tidak ditujukan untuk Anda. Nah, Ibunda Sofia
memang dari dulu walaupun dia adalah anak Yahudi, ya beristrikan dari suami Yahudi, tapi dalam karakter lisannya dia adalah wanita yang tidak berkata dusta. Wanita yang jujur. Nah, jangan sampai kita ngaku beriman, kita ngaku pengikut Nabi Muhammad, kita pegang Al-Quran, malah suka bohong-bohong dikit, kan begitu kan. Jadi wajar ini menjadi sebuah isyarat mimpinya orang yang selalu berkata jujur, dan dia adalah orang yang beriman, adalah bagian dari komunikasi. Allah ingin menyampaikan informasi-informasi penting kepada orang tersebut. Ya, nah kemudian akhirnya apa? Ya begitu Ibunda Sofia, ya Bismillah, menjadi wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dengan maharnya, ya kemerdekaan. Nah, Rasulullah nggak mau menerima sebagai tawanan, ya sebagai budak. Ya maka untuk memerdekakannya, siapa yang memerdekakan? Ya harus tuannya, yaitu dengan menikahi wanita ini yang tadinya budak, akan meningkat derajatnya menjadi nyonya, ya menjadi selir, kan gitu kan, yang menjadi selir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapankah ya cinta sejati itu terlihat dari Ibunda Sofia? Jadi mana ya, sebelum itu deh, ya ini dulu ya. Nah, begitu Rasulullah SAW akan menikahi Ibunda Sofia, apapun yang terjadi di kondisi ekonomi yang sedang terbatas pun, yang namanya sunnah dalam pernikahan adalah walimah, yaitu tasyakuran. Jadi jangan sampai nih, maaf, ada istilah nikah siri. Nikah siri bahaya, bisa jatuhnya haram, bisa jatuhnya dosa tidak sunnah. Kapankah dia nikah siri itu haram? Ya ketika bisa jadi pernikahannya itu, maaf ya, tidak terpenuhi akad dan syarat dan rukunnya. Yang nggak ada ayah kandungnya, tapi menggantikan ayahnya dengan orang lain, ustadz sekalipun, ya nggak boleh. Wali itu adalah ayah dari si wanita tersebut. Kalau ayahnya udah meninggal, baru digantikan taukil. Jangan sampai yang nikah sirinya bapaknya pun nggak tahu. Hati-hati, ini kan kayak, maaf ya, banyak kejadian di Indonesia ini ya, dengan nikah mut'ah, ya nikah sementara, yaitu mahasiswi Indonesia yang dijadikan sasaran untuk nikah mut'ah, ya karena dianggap sebagai legal, ya perzinahan yang legal, karena mereka dapat mahar, mereka dapat uang ya cuma berapa lama, lalu mereka bercerai. Bapaknya nggak tahu. Nah, hati-hati, ini bisa menjadi perzinahan, jadi pernikahan yang haram, ya karena nikahnya siri. Nah, tapi ada juga halal, sah secara hukum agama. Ya, ada ijab kabul, ada wali, ya kemudian juga ada saksi. Tapi maaf, ya nggak diumumin. Tapi maaf, ya tidak disyiarkan. Berarti apa? Ya dia tidak nyunah. Kalau dia tidak nyunah karena ketidakmampuan, masih dimaafkan. Tapi kalau tidak nyunah karena manrogibaan sunnati, nggak suka, nggak mau, nggak kalau diumumin tak ketahuan lagi, ya enggak kalau disiarkan wah bisa perang dunia lagi, ya kan. Yang penting kan bobok malam tetap di sana, ya bobok siangnya aja di sini, yang penting halal. Kalau tidak disiarkan karena takut ya ketahuan, berarti apa? Manrogibaan sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahnya Rasul bukan golonganku. Nah, Rasulullah di kondisi habis perang, di kondisi yang belum nyampe ke Madinah. Ini kan belum nyampe ke Madinah, ya masih baru perang, ya Rasulullah dihadiahkan tawanan, kan nggak mungkin masa mentang-mentang tawanan itu untuk Rasul, akhirnya dia nempel aja sama Rasul, ya kan nggak boleh. Tidak boleh berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ya akhirnya apa? Ya ketika Sofia itu dijadikan sebagai budak, maka pada saat itu pun akan dinikahi di kondisi yang serba keterbatasan. Tetap harus ada syiar dan walimah. Dan ide menu potluck,
Ya, kan kadang ya Allah keterbatasan. Gimana belum nyampe kampung halaman, udah disuruh nikah, udah disuruh walimah. Gimana? Ya udah apa kata Rasulullah SAW? Ya, agar tidak menjadi fitnah. Karena kalau udah jadi tawanan, jangan sampai berdua-duaan yang bukan mahram kan harus segera dinikahi. Ya, dengan ijab kabul. Ya, akhirnya apa? Dengan segala keterbatasan tapi tetap harus ada walimah, makan bareng-bareng, tasyakuran. Rasulullah menyuruh siapa saja di antara kalian yang punya sesuatu bawa kemari, ya kita gelar hamparan. Nah, ini kan istilahnya ya potluck ya, bawa menu masing-masing, dan itu sunnah. Jangan sampai ngundang makan tapi suruh bawa menu masing-masing. Niat gak sih ngundang makan? Bukan begitu. Ya bisa jadi seseorang ngundang makan dengan pilihan menu, ya diantaranya menambah variasi dengan menu potluck bawa masing-masing. Ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ya saya senang banget pakai hadis ini. Kenapa? Ya karena ketika kita bawa menu sendiri untuk dibagi hamparan, itu nggak sekedar meringankan untuk tuan rumah, tapi apa? Ini bagian dari tradisi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada kan kalau menu-menu spesial walimahan, misalnya kalau di Betawi itu ada menu spesial roti buaya, kan gitu. Mungkin kalau yang di daerah-daerah lain kan, kayak Mbak Lipa apa Mbak Lipa? Menu spesial walimahan. Ada nggak? Kalau di Betawi kan roti buaya. Apa ya? Menu-menu desa sih. Enggak, maksudnya yang khas itu hanya untuk pernikahan. Apa ya? Enggak ngerti banget kalau saya saja. Suka ikutan bawanya aja. Orang kota dia, Bu. Ya kan? Ternyata ya Allah, kita pun perlu menjadikan segala sesuatu menjadi baik ya. Artinya jangan melulu lah terlalu frontal. Itu tradisi nggak baik, itu bid'ah. Ternyata apa? Ya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya Rasulullah SAW itu ketika menikahi Sofia itu dengan menyuguhkan sawiq, yang memang makanan ini hanya ada untuk di acara walimah. Berarti sesuatu menu yang memang hanya disuguhkan, hanya ada di walimah, ini bukan hal yang sifatnya bid'ah, yang tidak boleh. Rasulullah memberikan inspirasi ya bahwa ini menu yang memang khusus. Jadi sawik itu adalah istilah menu yang memang khusus, hanya disuguhkan kalau ada acara walimah. Nah, memang roti buayanya nggak pernah ada di Arab, kan gitu. Adanya buaya darat kali kan gitu kan. Tapi roti buaya nggak ada. Tapi mengkhususkan sebuah menu. Kenapa? Karena ini syiar agar yang namanya walimah, pernikahan, mahligai rumah tangga, ya yang Allah sendiri menjadikan hukum yang tadinya haram menjadi halal, ini Rasulullah SAW tidak melarangnya, yang memberikan menu-menu khusus ya untuk walimah. Jadi hanya ada kalau di walimahan. Kalau nggak walimahan nggak mungkin ya kayak kita. Aduh, pengen makan roti buaya deh, kita beli. Orang tanya-tanya ya kan, kok ya belinya roti buaya? Karena roti buaya itu kalau untuk orang tahu ya itu khusus untuk walimahan sebagai tanda simbol ya sebuah acara terjadinya mitsaqon ghalidho ya, pernikahan yang agung atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pernikahan Ibunda Sofia, Rasulullah SAW juga pernah memberikan hukuman keras ya kepada Hafsah ya, putrinya Umar bin Khattab. Kenapa? Ya karena seringkali nih ya Sofia itu selalu diledek ya oleh para istri-istri Rasul, termasuk ya oleh Ibunda Hafsah karena statusnya sebagai orang Yahudi. Dan Sofia ketika dinikahi oleh Rasulullah walaupun janda tapi masih berumur 17 tahun. Nah, ini kan tadi kalau di sini
itu masih berumur ya 17 tahun. Ya, itu masih berumur 17 tahun. Jadi walaupun janda, tapi janda muda, 17 tahun dan tidak memiliki anak. Dan memang sebagai putri ningrat ya, orang Yahudi, Yahuyai, dan orang Yahudi kan memang terkenal dengan kecantikannya. Kenapa orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu cantik-cantik, ganteng-ganteng? Kan dalam hadis Rasulullah SAW memang disebutkan mereka punya bibit dari nenek moyang, siapa? Ibunda Sarah, ya, yang terkenal dengan kecantikan yang mempesona. Saya awalnya sebelum meneliti hadis ini, saya terkaget ketika di Republika, ya, itu kan suka ada membahas tentang Islamic knowledge, ya, itu mencantumkan tentang Ibunda Asia itu seorang wanita yang kecantikannya mempesona. Saya berpikir kan, wah, ini kok cerita judulnya aja kayaknya gimana gitu kan. Nah, ternyata begitu saya lihat, loh, kok ini pakai periwayatan hadis ya. Ya, jadi di Republika itu kecantikan Ibunda Sarah ya yang begitu mempesona itu melalui periwayatan hadis. Ya, karena periwayatan hadis berarti kan mau nggak mau kita harus cek and recheck di buku hadis. Ada di Fathul Bari, ya, di Sahih Bukhari tentang kecantikan Ibunda Sarah, ya, yaitu ketika Ibunda Sarah bersama dengan Nabi Ibrahim selamat dari kejaran Raja Namrud, ya, yang akan membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Lalu kan akhirnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim dengan Ibunda Sarah keluar, ya, dari lingkungan tersebut. Kemana? Diminta oleh Allah masuk ke Mesir. Mesir pada saat itu dipimpin oleh Fir'aun yang memang sangat kejam dan doyan perempuan. Maksudnya sangat kejam dan doyan perempuan apa? Dia kalau sudah melihat perempuan cantik, itu langsung akan diambil. Jika wanita ini punya suaminya langsung dibunuh. Kalau wanita ini punya anak, maka anaknya akan dijadikan budak. Nah, begitu Ibunda Sarah bersama dengan Nabi Ibrahim datang ke kota Mesir, sampailah jejak kaki kedatangan Ibunda Sarah dengan Nabi Ibrahim itu ke telinga Fir'aun, bahwa wanita yang kecantikannya mempesona, tapi bersamanya ada laki-laki. Fir'aun untuk merebut Ibunda Sarah konfirmasi dulu kepada laki-laki yang mendampinginya. Dipanggillah Nabi Ibrahim, ditanya, man anta, siapa kamu, ya, dan siapa wanita itu. Lalu Nabi Ibrahim kan mengatakan, ya, dia adalah saudaraku, ya, dia adalah ukhti, ya, saudaraku. Udah, karena disebut saudara berarti kan gak dibunuh, ya. Kalau dibilang suami berarti dibunuh. Nabi Ibrahim berdusta pada saat itu. Namun dustanya bukan dalam rangka untuk sekedar kebiasaan berdusta, tapi dustanya di sini untuk menyelamatkan dakwahnya Nabi Ibrahim dan juga untuk menguji Ibunda Sarah. Udah deh, akhirnya apa? Nabi Ibrahim kan ke Ibunda Sarah bilang, saya sudah dipanggil oleh Fir'aun dan saya sudah menyebutkan kepada Fir'aun kalau engkau adalah saudaraku. Ya, aku selamat dari Fir'aun. Sekarang tinggal kamu, ya, dengan Fir'aun. Antara kamu dengan Fir'aun itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebayang nggak kalau Ibunda Sarah itu adalah kita? Enak banget, suami udah selamat dari kejaran pembunuhan. Nah, sekarang nyerahin kita sama pembunuh. Terus gimana? Nanti kondisi kita, ya, selamat atau nggak selamat kamu antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan kayak gimana? Dan akhirnya ya, Nabi Ibrahim tetap mengingatkan kepada Ibunda Sarah kalau dia mengatakan kamu adalah saudaraku kan tidak bohong. Kenapa? Karena sebelum menjadi nyonya, sebelum menjadi istri kan sepupuan. Ya, seperti sepupu itu Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu kan sepupuan. Itu sepupuan yang dan namanya sepupu kan bukan mahram, ya, tapi begitu dinikahi kan menjadi nyonya. Nah, jadi dari sini memang yang namanya
orang Yahudi mewarisi kecantikan dari Ibunda Sarah yang memang diakui bahwa kecantikan itu mempesona. Jadi walaupun janda umur 17 tahun, tetaplah yang masih masih oke lah kan begitu kan. Nah, menariknya ya ketika cinta sejati itu ya setelah walimahan di malam harinya kan pastilah malam pengantin kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Para sahabat awalnya mau emosi sama Sofia. Kenapa? Karena begitu di malam pertama, kan Sofia berarti kan akan bertemu dengan suaminya yang konon sebagai pembunuh ayahnya, konon sebagai pembunuh suaminya. Itu para sahabat itu udah ada di berjaga-jaga lah, jangan sampai kesempatan dia berdua sama Rasul, kesempatan itu juga dia membunuh Rasulullah SAW. Itu para sahabat sudah siap-siap dan curiga ya dengan Sofia, jangan sampai nanti dia akan membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Ternyata malam pertama justru Sofia itu menolak Rasulullah SAW ya untuk mendatanginya. Wah, semakin sahabat ini jadi merasa dendam ya dengan Sofia. Wah, udah dijadikan nyonya, ternyata menolak Rasulullah, yang mengusir Rasulullah SAW, itu kan kesannya kayaknya Sofia itu nggak suka banget lah sama Rasul. Ya, artinya pernikahan itu pernikahan yang terpaksa banget gitu kan. Para sahabat makin seuzon kan sama Sofia. Baru tahu ya setelah Rasulullah melewati Khaybar dan siap menuju ke Madinah ya, ke Masjid Nabawi, rumahnya Rasulullah SAW, Sofia mengantarkan dirinya sendiri kepada Rasulullah SAW dan memberikan alasan kenapa waktu di Khaybar di malam pertama, kemudian juga gak jauh dari tempat malam pertamanya ya, di tempat campnya lagi, dia tidak mau menemui Rasulullah SAW. Apa kata Sofia? Sesungguhnya bukan karena aku masih ada benci ya dengan Rasulullah, bukan karena aku ya masih bawa dendam ya dengan peristiwa terbunuhnya ayah dan suamiku. Kenapa? Aku tidak mau ketika engkau melihatku masih dalam lingkungan Yahudi, masih ada bau-bau Yahudi yang tercium olehmu. Jadi dia nggak mau ya ketika masih di kampung Yahudi itu masih ada kebawa-bawa efek Yahudinya. Dia nggak mau Rasulullah SAW memandang dia sebagai wanita Yahudi. Begitu dia meninggalkan kampungnya, meninggalkan Khaybar sampai ke kota Madinah, berarti status Yahudi itu sudah masa lalu. Ya, dia langsung menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata apa? Yang dikhawatirkan oleh para sahabat, yang disuuzonkan oleh para sahabat, kalau dia menolak Rasul karena Rasul yang membunuh suaminya, yang bunuh ayahnya, itu bukan cerita benarnya. Ya, itu bukan keinginan Sofia. Sofia itu ya bukan takut ya kalau nanti para sahabat itu curiga sama dia, nanti di malam pertama akan membunuh dia. Enggak, dia menolak bukan karena ada unsur-unsur latar belakang dendam ya, dosa lalu. Tidak, tapi sekali lagi ya, engkau telah menikahi aku ya, dan engkau harus melupakan statusku sebagai orang Yahudi. Apa yang terjadi? Ya, bagaimana rasa keselnya Sofia? Ya, kenapa? Karena begitu dia nyampe ke Madinah, kasak kusuk istri-istri Rasulullah itu nyampe ke telinganya. Kenapa? Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, ya Zainab, itu rada-rada jealous. Ya Allah, ibaratnya gitu loh. Pulang perang, iya sih bawa kemenangan, tapi bawa istri baru. Apalagi dapat desas-desus dari orang-orang. Wah, istri barunya Rasul cantik banget. Wah, coba kalau kita ngebayangkan gitu Aisyah gitu kan. Wah, kan bisa jadi ya kan saingan baru kan gitu kan. Apalagi dikenal dengan kecantikannya, kemudian juga
akhlaknya yang mulia, ya dibawa sama Rasul pulang perang, padahal istri-istri Rasul ya sambil menunggu suaminya ketika dari medan perang kan penuh dengan kerinduan, ya penuh dengan harap-harap cemas, pulang bawa gebetan baru kan gimana gitu, apalagi gebetan barunya cakep banget, wah itu gimana gitu. Nah akhirnya apa, ya istri-istri Rasul masih ada kecemburuan dan masih ada efek-efek jahiliyah, dan itu dilakukan oleh Hafsah. Yaitu apa? Hafsah tuh sering banget ya suka ngatain Ibunda Sofia itu, ya anak orang Yahudi aja loh. Ya jadi ya disindir-sindir dengan keyahudiannya. Ya padahal apa? Dia nggak tahu ceritanya kalau Sofia itu menggugurkan status Yahudi dari sejak pertama pernikahan, itu berat banget. Dan dia sudah sepakat ya dalam komitmen dirinya, menikahi Rasulullah berarti tidak ada lagi hubungan dengan Yahudinya. Kok nyampe di Madinah ya diingetinnya Yahudi melulu ya. Nah, itu begitu Sofia menangis, dihampiri oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau menangis? Iya, habis gimana tuh istri-istri yang lain selalu nginget dia tentang dasar orang Yahudi, dasar perempuan Yahudi, yang membuat Sofia itu merasa nggak nyaman. Padahal dia kepinginnya udah Yahudi itu masa lalu, dia sekarang adalah ummahatul mukminin. Udah akhirnya Rasulullah menghibur Sofia dengan apa? Kenapa? Ketika kalau kamu disebut sebagai orang Yahudi, kamu bilang, saya ini wanita yang mulia. Ya kenapa? Karena saya adalah putri seorang nabi. Ya, dan saya adalah keponakan seorang nabi. Ya, karena bapakku adalah nabi, pamanku adalah nabi, dan suamiku adalah nabi. Ya, kenapa demikian? Karena dia ada hubungannya dengan Nabi Harun. Jadi Huyai, ya ini dari garis ke atas itu ada hubungannya dengan Nabi Harun. Jadi kalau aku adalah putri seorang nabi, bukan dari Huyainya, tapi dari nenek moyangnya Nabi Harun alaihissalam. Pamanku adalah nabi, karena Nabi Harun punya saudara adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan suamiku adalah nabi, ya karena Rasulullah SAW. Jadi jangan dihina nangis, tapi dihina, ayo ya kita tunjukkan izah kita. Ya kamu hanya nyonya nabi, sedangkan aku adalah putri nabi, aku adalah keponakannya nabi, dan aku adalah nyonya nabi. Maka ya alasan itu yang membanggakan diriku. Nah, udah terus apa yang dilakukan Rasulullah kepada Hafsah? Ya Hafsah, ittaqullah. Jangan ember, jangan lemes mulutnya. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari cerita ini ada beberapa ibrah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Ya, agar cerita-cerita tadi mungkin teman-teman bisa baca di buku-buku Ummahatul Mukminin atau dari literatur-literatur, artikel-artikel di internet, silakan. Tapi jangan lupa, cerita itu bukan sekedar sebuah cerita. Cerita itu pasti ada ibrah yang harus kita ambil pelajaran. Apakah itu berkaitan dengan masalah akidah, ataupun cerita itu berkaitan dengan masalah muamalah. Nah, yang diminta oleh Rasulullah SAW ketika kita belajar tentang Ibunda Sofia, apa sih yang akan kamu ambil pelajarannya? Pertama, ya benar-benar kalau sekarang kita udah nikah, berarti ya udahlah terima siapapun suami kita. Ya, tapi nanti ketika kita akan menikahkan anak-anak kita, ayo tolong cari sosok pasangan untuk anak kita, bobot, bibit, bebet. Nah, itu kan yang diajarkan sama orang tua kita. Bagaimana bibitnya ya kita cari dari keturunan yang baik. Walaupun mungkin yang sekarang biasa-biasa aja, tapi dulu dia punya garis keturunan orang baik, ya keturunan orang soleh. Nah, ini sebab apa? Nasab dan keturunan yang baik itu akan menjadi modal untuk keturunan kita
kita yang akan datang. Seperti Sofia. Sofia itu dari garis keturunan Nabi Harun. Jadi kalau bin itu bin Harun, Nabi Harun alaihissalam. Dan dia punya garis keturunan keluarganya Nabi Musa alaihissalam. Ya, berarti kan kalau dari nanti Nabi Musa, Nabi Harun, nyampainya ke siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keturunan ini perlu dijaga. Nasab ini perlu dilestarikan. Dan bagus banget nih kalau teman-teman punya pohon nasab ya. Jadi nggak hanya ayah, bunda. Tapi coba dari ayah ini tarik. Ya, bapaknya ayah, kakek, ya bapaknya kakek, ya sampai nanti bapaknya kakek. Itu perlu di garis keturunannya dibuat bagan. Sebab apa? Dalam surat Ar-Ra'd, surat 13, di ayat yang ke-23, 24, 25, modal menjaga silsilah, menjaga silaturahim, itu bagian dari ikhtiar untuk memasukkan ke dalam surga secara rioni akbar. Jadi ada dua surat. Pertama surat Ar-Ra'd ya, di ayat yang ke-23 sampai 25. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saat surga Aden terbuka, among tamunya siapa? Among tamunya adalah para malaikat. Dan malaikat itu akan menjaga di setiap pintu. Karena jangan sampai ada yang ngaku-ngaku ya, man sholaha min abaihim, karena malaikat akan mempersilahkan masuk surganya nggak sendirian. Ayo, ketika kamu masuk, man sholaha min abaihim, mana kakek-kakek kamu, mana pasangan kamu, mana anak-anak kamu. Nah, jangan sampai ya kita istilahnya tidak menjaga silsilah itu dengan baik. Karena malaikat itu akan menyuruh kamu masuk surga, tarik ke atas kakek nenek kamu, tarik ke samping suami kamu, tarik ke bawah anak keturunan kamu. Ya, dijaga oleh para malaikat di setiap pintu. Gak ada yang ngaku-ngaku saudara. Sekarang aja di dunia mungkin ngaku-ngaku saudara. Yang namanya saudara harus jelas nasab bin atau bintinya. Ketemunya di mana? Nah, itu diminta oleh malaikat, ayo masuk surga ya sekeluarga. Ya, dan nanti pun malaikat ketika mempersilahkan masuk ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, kalian semua masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian selama berinteraksi dengan karib kerabat. Nah, ini mumpung menjelang Ramadan, Rasulullah SAW kan menyuruh kita dari sejak pertengahan Sya'ban ya, Allah itu akan menggugurkan dosa-dosa, akan mengampuni dosa kecuali siapa? Dalam periwayatan Imam Ahmad, mereka yang masih bermusuhan. Jangan sampai di antara kita masih ada permusuhan dengan keluarga. Nah, biasanya kan ada istilah munggahan, ketemu silaturahim, saling memaafkan. Ini momen, tidak hanya momen ya untuk mempersiapkan kita Ramadan, tapi juga momen, oh ternyata anak kita biar tahu, oh ini ternyata saudara, ya Allah, ya mungkin ketemu di kampus, ketemu di daerah mana, oh ternyata, oh lo saudara gue gitu, oh lo saudara gue kan begitu. Nah, ini perlu dibuat silsilahnya. Nah, karena silsilah ini benar-benar sangat berharga. Sebab silsilah nasab ini tidak bisa rekayasa. Silsilah nasab ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama, surat yang pertama. Jadi membuat silsilah ya, karena Sofia hidup di zaman Rasulullah SAW, itu punya silsilahnya nyambung sampai ke Nabi Harun, kan berarti dijaganya benar-benar ketemu sama Rasulullah dengan silsilah yang dijaga ya, ketemu di Nabi Ibrahim. Hanya Rasul dari garis Ismail, ibunda Sofia dari garis Ishak. Nah, kemudian kenapa kita perlu menjaga bobot bibit ya, terutama bibit ya? Kenapa? Karena dalam surat At-Tur ya, surat ke-52 itu di ayat yang ke-21 sampai 22 Allah berikan keistimewaan
Ya, siapa di antara keluarga kita yang masuk ke dalam surga, kan disuruh sama Allah kan masing-masing punya amal unggulan untuk naiklah, 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 naiklah. Misalnya amal unggulan tilawah aja, amal unggulan Al-Quran. Naiklah, naiklah kan berarti bertahap dari surga Aden, reuni akbar dulu bareng-bareng, karena surga Aden kan lobi akbar, lobi surga. Lalu naik ke atas, ke atas, ke atas kan tergantung kekuatan interaksi kita dengan Al-Quran. Sampai bisa jadi nih, ada di antara kita, ada di antara anak-anak kita, ada di antara ponakan-ponakan kita, ada di antara kerabat-kerabat kita. Wah, dia disukai sama Allah karena dia naik, 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 naik sampai ke surga Firdaus. Apakah dibiarkan dia masuk surga sendiri? Tidak. Di ayat yang ke-21 sampai ke-22, Allah minta, hai orang-orang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi dipertemukan, yaitu apa? Mereka akan seperti narik bawang dari tanaman bawah ya. Itu jadi begitu ada seseorang yang masuk surga tingkat tinggi, Allah nggak akan membiarkan dia sendirian, yang akan diikuti oleh keluarga-keluarganya yang lain. Tapi masalahnya, apakah kita diajak atau tidak diajak tergantung dari dunia ini sekarang. Kita menjalin silaturahim atau memutuskan silaturahim. Karena patokannya cuma itu. Nah, jadi dari ibrah ini, ayo, tolong dijaga silsilah kita dan tolong dijaga hubungan silaturahim. Karena maaf, ini kan berkaitan dengan masalah poligami ya. Jangan sampai pastikan pernikahannya sah, ada syarat, ada rukun yang terpenuhi. Nah, masalah kalau udah terjadi, kan nasi jadi bubur. Jangan sampai ya istri yang pertama merasa dihianati, akhirnya memutuskan silaturahim dengan anak dari istri kedua. Ini nggak bisa. Ya, pada saat pembagian warisan, enggak, jangan dikasih, apaan? Nggak tahu kawinnya. Ya, yang namanya warisan yang disebut sama Allah istri bukan sekedar istri pertama. Ya, istri pertama nggak punya anak, istri kedua punya anak, berarti apa? Jatah istri dianggap punya anak berapa? 1/8 bagi 2. Jangan nggak diakui. Satu. Terus yang kedua, ternyata yang dari istri kedua punya anak, jangan dianggap anak haram kalau memang pernikahannya sah. Hanya tidak nyunah, ya, nggak dikomunikasikan dengan baik. Jangan akhirnya nggak dianggap. Saya cuma mengingatkan, coba kalau ternyata dari istri anak kedua dia adalah orang yang soleh, dia menjadi orang baik, dia menjadi orang yang soleh, ya, karena dia tidak membawa dosa bapaknya. Mau bapaknya kayak gimana pun bisa jadi lingkungan dia lingkungan yang baik. Nah, begitu nanti dia akan masuk ke dalam surga tertinggi, bawa enggak saudara seayahnya, bawa enggak ya ibu tirinya. Tergantung saudara seayah atau ibu tirinya memutuskan atau tidak memutuskan. Karena silsilah silaturahim ini benar-benar dijaga dan dilestarikan di dalam Islam. Terus yang kedua, ya, hukum pernikahan diwakilkan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi syaratnya jika tidak ada wali muslim. Ya, seperti kasusnya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu kan ada di Habasyah. Ya, begitu suaminya murtad, ya, masuk ke dalam Masihi, ya, akhirnya apa? Ummu Habibah sebagai seorang janda kan tidak mungkin dia sendirian berjauhan. Akhirnya akan dinikahi ya oleh Rasulullah SAW. Dan nikahnya itu luar biasa. Ya, nikahnya itu ibunda Habibahnya itu masih di Habasyah, Rasulullah menikahkan di sini. Jadi nikah jarak jauh. Kenapa? Karena kalau dia sudah sah sebagai istri Rasulullah SAW, maka sebagai nyonya Nabi, Raja Habasyah itu menyambut
menyambutnya dan memperlakukannya dengan baik karena sebagai perwakilan seperti dari perwakilan Rasulullah SAW. Sedangkan ketika menikahi Ibunda Sofia yang nggak ada wali, ya karena bapaknya Yahudi, yang dan juga sudah meninggal dan diperbolehkan dengan taukil, ya menjadi wali pengganti, ya dan juga mimpi, ya kalau kita kepingin Allah berkomunikasi dengan kita siapkan dulu, tidak ada dusta dengan lisan kita. Tapi kalau kita masih suka bohong-bohong banget, ya Allah jangan sampai Allah aja nggak mau berinteraksi dengan kita lewat mimpi. Bagaimana nanti Allah berinteraksi, berkomunikasi dengan kita di alam akhirat? Kalau di dunia aja mimpi aja Allah nggak mau, bukan karena Allah tidak ada, tapi karena apa? Ya kamu yang menutup diri kamu untuk komunikasi dari Allah, ya dengan mimpi-mimpi yang baik. Kenapa? Karena kamu orang yang tidak berkata jujur, kamu suka bohong, kan begitu. Kemudian juga kasus dari yang tadi Ibunda Hafsah, tolong ya jangan suka menghina latar belakang orang lain, ya apalagi bawaan keluarga, nggak boleh dihina. Ya kenapa? Kita hanya boleh memperlakukan seseorang dengan apa yang dia perbuat, bukan ya ke bapak-bapaknya, bukan gara-gara kakek neneknya, enggak. Lihatlah ya kredibilitas dan orang itu sendiri. Jangan seperti ya Hafsah yang disindir sama Rasulullah, ditegur sama Rasulullah karena suka menghina Ibunda Sofia dengan darah-darah Yahudi. Ibunda Sofia yang udah mu'alaf aja melepaskan diri dari Yahudi, gak mau dibawa-bawa Yahudinya, jangan sampai kita yang gak ada darah Yahudi, yang malah merasa bangga ketika ikut-ikutan ya dengan orang Yahudi. Nah terakhir, ya bagaimana keteladanan, ibadah, dan akhlak ya para ummahatul mukminin. Kenapa disebutkan secara detail satu persatu? Karena bisa jadi di antara kita ada yang cocok kepengen berkarakter seperti Sofia, ada yang cocok berkarakter kepengen seperti Ibunda Aisyah. Semua itu tergantung pilihan kita. Ya, semoga ketika kita membaca buku, literatur, siapapun, biografi dari orang-orang soleh, bisa jadi di depan kita itu banyak berceceran kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita nggak sensitif. Kita berharap agar hari ini kita mulai sensitif belajar dan kita berdoa kepada Allah agar Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, apapun kebaikan yang ada di depan kita dari orang lain yang ada di sekeliling kita, tolong ya Allah, kalau itu baik ya tunjukkan baik dan rezekikan kepada kami untuk mengikutinya. Sebaliknya kalau itu batil, tolong tunjukkan kepada kami itu batil dan tolong rezekikan kami untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisah cintanya sangat unik sekali nih ya Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah atas pemaparan materinya. Wah iya, sampai berbusa-busa. Minum dulu, minum. Aduh. Oh iya, tadi mau jawab hantarannya itu jenang, wajib Ustazah, baru ingat. Afan. Jazakallahu khair Ustazah. Baik teman-teman, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa disampaikan secara langsung atau lewat kolom chat. Mungkin dimulai dari Bu Imet. Monggo Bu Imet. Nodong nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebenaran saya emang ada pertanyaan sih, pengen nanya. Ini Ustazah kan tadi kan dibilang Sofia itu kan karena orang tuanya, karena sukunya kalah perang, sehingga dia menjadi budak Rasulullah, kemudian dinikahi gitu loh. Nah kan kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran misalnya di surat surat Al-Mu'minun gitu, itu kan ada tuh yang janganlah engkau menjaga kemaluanmu dari hanya untuk istri dan budak-budakmu gitu ya Ustazah ya. Nah itu berarti sebenarnya budak itu tidak perlu dinikahi dulu untuk bisa digauli jika dia menjadi budak dari tawanan perang.
Gitu ya Ustazah? Korelasi hubungannya dengan Rasulullah menikahi Sofiyah dulu baru ini, atau sementara di surat yang sekarang surat Mukminun lah misalnya gitu yang menyatakan bahwa apa kan qad aflaha mu'minun. Pokoknya surat yang ayat keberapa gitu yang tentang apa jaga kemauanmu yang hanya untuk istri dan hamba sahaya gitu ya. Nah, itu hamba sahaya itu kan berarti kan dia sebenarnya budak perang ya gitu ya. Bedakan antara halalnya budak dengan sikap Rasul untuk memuliakan budak. Tanpa dinikahi itu halal. Tapi halal ya sebenarnya halal. Ya, tapi Rasulullah SAW ingin menghapus perbudakan. Ya, caranya apa? Ya, dengan dinikahi. Tanpa dinikahi halal. Ya. Cuman kan berarti Rasul aja memanfaatkan perbudakan. Padahal kan perbudakan itu siapapun tidak mau ya dijadikan budak, kan gitu kan? Iya. Jadi bedakan antara halal dengan sikap Rasul memuliakan manusia ya dengan memerdekakan budak dengan dinikahi. Oke, saya lanjutin boleh nggak pertanyaannya? Boleh. Jadi gini, berarti memang boleh gitu ya. Nah, terus itu kan sekarang tuh tercantum di Al-Quran yang which is sebenarnya itu adalah untuk kondisi dulu gitu, yang kalah perang jadi budak gitu loh. Nah, kalau koreksi saya kalau saya salah ya Ustazah ya. Saya tuh pernah dengar tuh kalau misalnya kayak di Saudi gitu, misalnya memang ada majikan yang memperlakukan pembantu rumah tangganya seakan-akan itu budak karena mereka sudah dibeli gitu. Itu sebenarnya berarti apa ya? Apa sih? Zalim atau bukan zalim, apa namanya? Kebodohan ya berarti sepertinya saya kalau gitu ya. Saya tampung dulu atau udah selesai pertanyaan Bu Med ya? Udah. Oke. Nah, jadi setelah Rasulullah SAW diturunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga ya bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum kan gitu. Allah telah sempurnakan agamaku untukmu. Ya, artinya sebenarnya Islam itu sudah dari awal salah satu konsep untuk memanusiakan manusia adalah tahriru raqabah, memerdekakan budak. Jadi closing, budak itu di dalam Islam tidak diakui. Tapi Islam ingin berikan solusi perbudakan dengan tahriru raqabah, dimerdekakan. Nah, solusi dimerdekakannya bisa jadi nggak selesai di zaman Rasul, tapi dilanjutkan dengan zaman-zaman yang lain, yaitu apa? Setiap ada dosa-dosa, ya seperti misalnya zina, bukan zina, mohon maaf. Janji itu loh, janji ya. Memerdekakan budak gitu ya. Ya misalnya mohon maaf bukan zina, maksudnya istri dianggap sebagai ibu, zihar ya, bukan zina, zihar ya, jadi zina. Ya, ketika zihar itu kan bisa jadi kejadiannya nggak hanya di zaman Rasul, tapi kejadiannya sampai akhir zaman. Dan Islam memberikan solusi bahwa kemaksiatan yang ada sampai akhir zaman, dan di sana sangat memungkinkan orang-orang yang masih punya prinsip budak, Islam memberikan solusi hukuman kamu adalah memerdekakan budak. Karena Islam tidak menginginkan adanya perbudakan. Nah, ini satu. Jadi kita harus sepakat bahwa Islam itu punya prinsip idealis yaitu tahriru raqabah, memerdekakan budak. Itu udah closing. Udah al-yauma akmaltu lakum, udah disempurnakan sama Allah. Tapi kan Rasulullah hanya sebentar umurnya. Sedangkan kezaliman itu sudah mengakar ya sampai ke seluruh dunia. Perbudakan kan sampai ada. Ya, kayak sekarang kan Saudi masih ada. Selama perbudakan itu masih ada, kalau mau pakai hukum Islam, maka Islam memerintahkan untuk dimerdekakan. Nah, sebagai kifarat sumpah, kifarat zihar, kifarat apalagi ya, banyak kan ya itu kifarat itu ada yang yang bersenggama di siang hari di bulan Ramadan kan gitu ya, karena kezaliman itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Itu satu.
Nah, yang kedua, sekarang babnya adalah Saudi. Saudi bukan negara Islam. Saudi itu negara yang punya prinsip kerajaan. Jadi tergantung ya bagaimana orang-orang yang di kerajaan itu kan begitu. Termasuk berkaitan dengan masalah undang-undang ini, undang-undang TKW. Di Condet ini, tempat saya kan di Condet, itu kan banyak sekali apa sih istilahnya biro-biro TKW. Nah, dilalah saya punya teman yang dia memang sebagai agen ya, agen TKW. Nah, saya mengkonfirmasi sebenarnya saya kepingin tahu, Anda tuh tahu nggak sih saat teman-teman kita dari Indonesia jadi TKW, kok di sana ya jadi budak? Ternyata apa Bu Met? Itu tergantung akad antara agen dengan majikan di Saudi. Itu ada akadnya. Oh ya, itu saya gitu. dengar. Jadi kayak dibeli ya. Pilihan itu dua. Ya, kalau yang gajinya UMR ya sekitar 4 juta, 5 juta maksimal. Ya sama kok kayak di Indonesia kok 5 sampai 7 juta. Yang maksimal tuh kalau dia udah bagus banget tuh kerjaan 10 juta, itu akadnya memang hanya tenaga jasa. Tapi kalau yang sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu akad yang ditandatangani antara orang agen Saudi dengan agen orang Indonesia, itu adalah akad budak. Ya, jadi tidak dimiliki. Emang ada ya? Jadi tidak dimiliki, tapi boleh diserahkan semuanya. Akhirnya kalau nanti terjadi kehamilan, tidak dianggap pemerkosaan, karena sudah ya resmi akadnya. Pertanyaan saya sama teman saya itu, Anda ngasih tahu nggak kepada TKW itu? Nah, kalau yang nggak benar, ya yang nggak jujur itu nggak ngasih tahu. Karena kan itu akadnya pakai bahasa Arab. TKW kan taunya cuma bahasa Arab hari-harian doang. Itu dia. Jadi mau diapain juga nuntut pemerkosaan nggak bisa. Kalau ternyata akad yang dipegang oleh agen, sesama agen itu adalah akad budak. Tuh kasihan orang Indonesia. Oke, baik, jazakallah khair Ibu. Oh iya kok. Kalau di Hong Kong gimana? TKW kita sebagai pemerintahnya? Sebagai pekerja domestic worker Ibu. Jadi perlindungannya bagus ya? Perlindungannya bagus banget. Bagus. Kalau yang di Saudi ini sedih saya. Oke. Baik, ada lagi teman-teman yang bertanya? Silakan. Boleh tanya nggak Mbak Liva? Silakan Bu Sina. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Maaf nggak buka video ya, lagi berantakan di dapur. Ibu RT semua di sini. Ibu ya. Banget Bu Sina ini. Ya, yang penting hasil racikan dapurnya kan begitu. Amin, semoga. Gini Bu, mau tanya soal memutuskan silaturahmi tadi ya. Bagaimana kategori sampai memutuskan silaturahmi itu lah Ustazah? Apa misalnya gini ya, saya nggak seneng nih sama ipar saya gitu ya, tapi kan lah ya ipar gitu loh. Jadi kalau nggak usah ngomong ibaratnya tuh kayak gitu. Itu masih dianggap memutuskan silaturahmi atau enggak Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Ada 2 kategori kita ini masih dalam koridor belajar untuk menjalin silaturahim atau kita sudah memutuskan silaturahim. Yaitu apa? 2. Pertama, apapun kondisinya, apapun ketidaknyamanan atau kenyamanan kita dengan dia, tetap syarat yang pertama tetap harus diakui statusnya. Itu 1. Misal ya, terjadi perceraian. Memang laki-laki dan perempuan yang tadinya suami istri dengan bercerai menjadi mantan suami istri. Tapi antara
mertua sama mantu, antara kakek sama nenek, baik dari garis bapak atau dari garis ibu, apakah ada mantan? Apakah ada mantan mertua? Nggak ada. Apakah ada mantan mantu? Nggak ada. Jadi ketika kita mengatakan, itu mantan mertua gue tuh, berarti Anda memutuskan silaturahim. Nah, tidak ada mantan mertua. Ya, nggak ada mantan antara bapak dengan anak. Ya, suami istri boleh bercerai, tapi antara orang tua, ya, bapak dan ibu, ya, anak dengan bapak, anak dengan ibu, itu tidak boleh menjadi korban dan putus silaturahimnya. Jadi hak asuh ini nggak ada dalam Islam. Ya, karena dalam Islam anak ini tidak boleh menjadi korban dalam perceraian. Ya, dia bapak ibunya bercerai, tetap ya dia masih memiliki bapak ibu. Masing-masing orang tuanya menikah misalnya, ya ibunya nikah dengan bapak baru, bapaknya nikah dengan ibu baru, berarti anak ini punya dua ibu kandung sama ibu tiri, kan begitu. Punya bapak kandung sama bapak tiri. Nah, ini tidak boleh dipisahkan. Ya, apalagi dengan kakek nenek. Ya, jadi syarat pertama harus tetap diakui. Kalau ipar boleh, ya, selama dia masih menjadi ikatan pernikahan, dia menjadi ipar saya. Tapi kalau sudah bercerai, ya berarti boleh menjadi mantan ipar. Boleh jadi mantan ipar. Jadi ada mantan ipar. Kenapa ada mantan ipar? Karena kalau yang mantan-mantan boleh naik ranjang atau turun ranjang. Nah, awalnya mantan ipar, akhirnya jadi nyonya, kan gitu, itu nggak apa-apa. Jadi selama kita masih mengakui statusnya, ya apalagi ini kan belum ada ikatan terputusnya silaturahim, masih menjadi saudara ipar. Sekaya apapun saudara ipar, yang penting tetap diakui, ya gimana itu ipar saya. Satu. Terus yang kedua apa? Ya batasannya, jangan sampai ada kezaliman. Jadi tolak ukurnya itu, yang penting kita tidak menzalimi. Tadi kan Bu Rina bilang, udah kita nggak mau ngobrol, ya nggak mau ngobrol ini batasannya adalah kita berbuat zalim nggak dengan dia. Kalau memang nggak ditanya dan nggak ada kepentingan, males ngobrol daripada nanti ngobrol jadi salah, ya udahlah, mungkin diam ini bagian dari emas, ya no problem. Tapi kalau ternyata ditanya, ibu-ibu, saya atau misalnya assalamualaikum, nggak mau dijawab gitu kan, males jawab. Nah, ini baru ada kezaliman. Jadi dua aja sih batasannya. Selama tetap diakui dalam statusnya, ya, kedua tidak ada kezaliman, haknya dia diambil atau haknya dia tidak kita berikan, itu masih dalam koridor tidak memutuskan silaturahim. Tapi kita baru belajar menjalin silaturahim. Wallahu a'lam. Begitu Bu Vina. Iya Ibu, terima kasih banyak. Soalnya selama ini bukan kasus saya ya. Itu iya. Tadi hanya enggak. Itu hanya ilustrasi. Iya, jadi kalau misalnya saya nggak suka sama orang gitu ya, kalau ngomong nggak mau berhubungan, maksudnya nggak mau berhubungan erat. Cuman kalau dia nyapa ya jawab. Cuman ya dengar kata-kata Ibu tadi, wah saya memutuskan silaturahmi atau tidak ini ya gitu loh. Cuman gitu aja Bu, khawatirnya begitu. Alhamdulillah ada ipar semua bye-bye. Iya, ini saya juga menggambarkan studi kasus kan. Iya, nggak ada mantan mertua kan, nggak ada mantan ipar kan, bisa jadi kan bukan kasusnya kita. Iya, betul ya. Terima kasih banyak Bu Ustaz. Adanya mantan pacar ya Ustaz ya. Iya, betul itu. Baik. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Saya Ustazah. Wah, udah closing kalau Bapak ini. 434 nih di sini nih. Aduh, nuansa deg-degannya sama kayak sidang kemarin. Bisa skip dulu deh pertanyaannya kalau gitu. Enggak. Ya Ustazah, kalau misalnya melihat dari kisah Rasulullah itu kan yang memilih Ibunda Sofia, yang dimana
dia itu kan baru masuk Islam. Lalu bagaimana kalau dalam konteks saat ini yang dimana wanita yang lebih memilih wanita yang belum hijrah, laki-laki yang belum hijrah, tapi wanitanya itu sudah mengenal dan sudah hijrah dan mengenal Islam. Itu gimana kalau sampai dia berumah tangga tapi laki-lakinya itu belum berhijrah, itu bagaimana Ustazah? Belum berhijrah atau belum mualaf? Belum berhijrah tapi mualaf. Karena begini, hijrah itu di masyarakat kita akhirnya jadi tren, kan begitu kan? Padahal hijrah itu tidak boleh menjadi komunitas, tidak boleh menjadi barometer perubahan yang akhirnya nanti kita bisa menjudge seseorang udah hijrah atau belum hijrah, kan gitu. Karena pada hakikatnya hijrah itu ya adalah minal dzulumati ilan nur. Proses seseorang bertahap ya meninggalkan kezaliman menuju cahaya terang, kan gitu. Kayak kita tadinya mungkin ya suka apa ya, misalnya kita masih suka bohong-bohong dikit. Sekarang aku mau hijrah, ya kan, bohongnya dikurangin. Nah, itu proses dari hijrah minal dzulumati ilan nur. Sehingga kita saya tidak kurang berkenan kalau patokan hijrah itu akhirnya menjadi semacam tolak ukur baik atau buruknya seseorang, karena ini bisa sensitif nanti menjadi faktor pemicu keretakan dalam rumah tangga. Kenapa demikian? Karena di Jakarta Timur itu pernah ada satu kasus, si istri ini benar-benar KDRT, jadi memang benar-benar korban kezaliman suami deh. Dan memang solusinya adalah udah gugat cerai aja kalau kayak begini. Ya kan, istri itu gugat cerai bisa jadi sebenarnya dia bukan pelaku, dia korban kan. Ya, suaminya nggak mau nyerain, tapi dalam sudut pandang syariat dan juga dalam sudut pandang kemaslahatan, saya pun juga sepakat, aduh kayaknya gugat cerai aja, bahaya ini ya kalau sampai kayak begini gitu kan. Kita udah istilahnya udah benar-benar mematangkan dan mengkondisikan gugat cerai ini adalah yang terbaik. Sedih nggak Mbak Lifah ketika kita mendampingi ya ke pengadilan agama ya di Jakarta Timur, belum ngomong kasus, apa kata administrasi yang mencatat itu, emang nih ya yang pakai jilbab-jilbab sekarang nih ya, yang istilahnya hijaber itu banyak banget nih yang pada daftar perceraian. Dalam hati saya, emangnya kasus apa mereka banyak menggugat gugat suaminya? Biasa katanya apa? Udah beda visi dan misi, jadi udah beda sudut pandang. Emang gitu ya? Ya semakin ngaji itu jadi semakin mudah ya menceraikan orang. Aduh, saya kayak ketampar. Ya Allah, ya akhirnya apa saya bilang sama teman-teman dan jamaah saya ya, kalau ngaji dengan saya yang akhirnya membuat kalian tidak nyaman dengan suami dan berkenan bersikeras untuk menggugat suami, ya berarti apa, ada yang nggak beres dengan taklim kita. Karena kasusnya banyak. Contoh misalnya, kan mulai yang hijrah kan kepengen menghidupkan malam, kepingin anak-anak itu menghafal Quran, kepingin sholat subuhnya itu kan tepat waktu. Ternyata dalam parenting, anak akan bisa terbentuk karakter bagusnya dimulai dari karakter orang tuanya. Kan gitu kan? Ya, mau sholat subuh tepat waktu ya lihat bapaknya. Ya Allah, bapaknya aja dibangunin mulut, yang bangun kaki. Dibangunin kaki, yang bangun tangan. Kan gitu kan? Akhirnya apa? Caranya dibangunin mulut, yang bangun kaki. Kan dibangunin. Mas, bangun. Kan kakinya. Mana? Gitu kan. Gitu. Begitu kita bangun pakai kaki, ya kan? No, udah alarm udah bunyi. Kan bisa di tangan, matiin sana. Kan gitu kan. Nah, coba Ustazah.
Bayangin, kan Ustadz bilang begitu. Gimana kita kepingin menjadikan anak kita penghafal Quran kalau bapaknya aja nggak bisa ngaji? Gimana kita kepengen anak-anak itu selalu subuh di masjid, bapaknya aja susah dibangunin. Udah, ya daripada nanti dualisme, ya anak kan berarti milih yang enak-enak. Ya, daripada nanti dualisme, bismillah, ya lebih baik ya saya bercerai. Saya akan lindungi dan saya jaga anak saya karena kan menjadi aset saya. Ya Allah, ini jika kalian dengan mengaji, mengetahui kekurangan suami, justru malah akhirnya ingin meninggalkan suami, bercerai, berarti dia nggak beres dengan taklim ini. Ya, saya bilang begitu. Kenapa? Saya mau tanya sama Anda. Ketika Anda ingin memutuskan perceraian gara-gara suami nggak bisa baca Quran, karena ada baru tahu suaminya nggak bisa baca Quran, ya setelah ya hari gini dia baru kepengen lah Ramadan hatam Quran, ya selama ini kan mungkin yang penting hatam puasanya, jangan hatam terawihnya. Begitu ayo hatam Quran, ternyata apa? Ya Allah Ustazah, suami saya nggak bisa baca Quran, saya panggil Ustadz nggak mau, saya panggil guru ngaji nggak mau. Ya bisa jadi guru ngajinya bareng sama anaknya, ya oke lah bapaknya kan gitu kan. Ya jangankan bareng sama bapak bareng sama anaknya. Saya aja pernah diminta tolong seorang nenek ya untuk bisa baca Quran. Saya bilang, aduh Bu, saya nggak telaten kalau suruh ngajarin baca Quran huruf satu huruf dan nenek-nenek kayak begini kan. Dalam hati saya gitu, aduh Bu, mungkin saya bisa bantu yang lain. Enggak, pokoknya saya maunya sama Anda. Kalau Anda menolak saya, nanti saya akan bilang sama Allah, ya Allah, Hamidah tidak mau. Makanya, ya kan. Terus udah saya bawa tuh buku Usmani, nggak mau dia. Kenapa? Ini sama cucuku. Saya bawa buku Iqra, nggak mau sama kayak anak-anak TPA di masjid. Ini maunya pakai apa ya gitu kan? Ya, karena mereka punya rasa harga diri. Terus saya bilang sama jamaah saya, ya Anda ingin menggugat suami karena gara-gara dia tidak bisa baca Quran. Pertanyaan saya, waktu ta'aruf dulu, waktu pacaran dulu, pernah ngetes nggak hafalan suami? Pernah ngetes nggak bacaan Qurannya? Wah, ya namanya juga zaman jahiliyah. Kalau tidak pernah ngetes, berarti baru tahu suami nggak bisa baca Al-Quran sekarang. Kenapa pola pikir kita tidak punya mindset, ya Allah, Engkau titipkan kepadaku seorang laki-laki, seorang suami yang buta huruf, agar dia bisa melek huruf dari aku. Berarti apa? Allah percaya sama kamu. Ya jangan justru dihianati kepercayaan Allah. Pokoknya saya tegas banget. Pokoknya siapa yang akhirnya menemukan kekurangan suami, lalu tidak bertahan dan ingin menggugat cerai gara-gara pengajian kita, bubarkan pengajian ini. Nah, yang kedua, kalau gara-gara ngaji sama saya, suami-suami jadi takut sama istrinya. Kenapa? Karena lebih killer dari ustazahnya. Karena ada seorang suami yang adu sama saya. Ustazah, ya pas kan kalau pandemi begini kan enak. Ada kali kan suaminya ikut gitu kan. Itu ada seorang suami. Ustazah, saya mau nanya boleh nggak? Gitu kan. Oh iya ya, ada bapak silakan. Ustazah, boleh kan, sebab apa? Saya kalau nanya selalu diomelin sama istri saya. Istri saya tuh lebih killer dari ustazahnya. Gitu kan. Artinya apa? Oh jangan sampai tuh istilahnya dengan ngaji itu akhirnya kayaknya istri nggak hormat lagi sama suami, merendahkan suami. Nah itu, jadi ya Allah terima kasih Pak, gitu kan. Artinya ini jadi evaluasi buat kita semua. Jangan sampai mentang-mentang udah tahu ilmunya, akhirnya merendahkan suami, tetap hormat sama suami. Ya, jadi jangan lupa ya tetap hormat sama suami. Pandanglah wajah suami dengan segala kekurangan. Berarti apa? Ya Allah udah terlanjur jadi suami kan gitu. Berarti apa? Berikan kekuatan kepadaku ya agar kekurangan-kekurangan ini akulah yang akan melengkapinya. Kan begitu. Itu Mbak Liva. Jadi berkaitan dengan masalah hijrah atau tidak hijrah, ini jangan dijadikan tolak ukur kebaikan atau keburukan, karena semua orang berproses. Beda kalau mu'alaf atau tidak mu'alaf kan gitu. Yang lagi tren sekarang. Baik, khair saja. Lagi saja. Apakah ada kisah-kisah
dari istri-istri Nabi yang salah satunya pernah mengalami kesalahan yang sama atau kesalahan itu diulang gitu saja. Ada nggak apa kisah istri Nabi? Jadi kita melakukan kesalahan, apakah pernah pada zaman Nabi itu istrinya mengulangi kembali kesalahan tersebut gitu? Kalau kasus kesalahan yang sama, mereka punya trauma dan kapok. Kalau kesalahan yang sama. Tapi kalau melakukan kesalahan berkali-kali, beda topik, itu sering. Itu Ibunda Aisyah sama Ibunda Hafsah tuh sering banget tuh. Sering banget ditegur dengan ayat Quran maupun ditegur dengan hadis Nabi. Karena manusia itu tempatnya salah. Kadang kesalahan itu menjadi pelajaran buat kita agar tidak terjadi kasus yang berikutnya. Nah, jadi kalau melakukan kesalahan berkali-kali itu manusiawi. Tapi kalau kesalahan yang sama hanya diberi tempo 3 kali. Diberi tempo 3 kali. Ya, tapi bukan berarti selama menikah sama Rasul kayak isi Rasul salahnya cuma 3 kali. Enggak, berkali-kali salah. Tapi berkali-kali kesalahannya beda. Begitu. Baik. Berarti kita aman ya kalau ngelakuin kesalahan ya. Ya asalkan beda gitu. Ya beda. Ya. Kalau memang belum ada kesepakatan. Kan kadang begitu. Baik. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya teman-teman ya. Saya lebih senang begini, Mbak Lipa. Berarti kita aman ya kalau melakukan kesalahan 3 kali. Kalau saya lebih senang, berarti aman ya kalau suami anak-anak melakukan kesalahan berkali-kali. Tapi beda kan kita ini kan kalau tadi kesannya kita yang dimaklumi kan gitu kan. Dan kita kan juga kepengennya memaklumi. Iya, benar. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, jazakillah khair saja atas ilmunya sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Semoga kita semua di sini bisa mencontoh kebaikan-kebaikan Ibunda Sofiyah binti Huwai, mulai dari kecerdasannya, keimanannya, sampai kejujurannya. Baik, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di kajian Selasa depan Ustazah dan ibu-ibu sekalian. Jazakallahu khair, Lifa.